Baik, karena di pertemuan ketiga ini kita akan masuk di bab baru. Babnya ini benar-benar berhubungan dengan kimia gitu ya, yaitu masalah struktur atom. Nah, sebelum kita masuk, kita review dulu pengetahuan anak-anak terkait dengan atom di jenjang SMP. Atom itu apa, Rek? Yang sudah sampean ketahui? Satuan terkecil di kehidupan. Satuan terkecil dari kehidupan, luar biasa. Ayo, ada pendapat lagi, silakan. Selain Mbak Maudi. Bagian terkecil dari suatu unsur, Mister. Bagian terkecil dari suatu unsur, luar biasa. Mantap. Ada lagi yang berpendapat, silakan. Saya Mister Abu Bakar. Ya, Mas. Jadi atom adalah partikel terkecil yang menyusun sifat dan karakteristik segala sesuatu yang ada di dunia. Luar biasa. Jawabannya benar semuanya. Berarti hebat ya. Tadi selesai ya bab ini ya, nggak usah dibahas ya. Begitu anak-anak ya. Baik, langsung aja ya biar pemahamannya bisa sama dan sebagainya, kita langsung masuk. Yang mendasari mengapa kita belajar atom itu ya di situ. Anak-anak waktu kita belajar ilmu kimia itu lah ya. Bahwa di dalam ilmu kimia itu fungsi utamanya adalah mempelajari struktur, sifat, perubahan dan energi yang menyertai perubahan zat atau materi. Jadi fokus pembicaraannya adalah di bagian materi atau zat ini. Dan materi atau zat ada beberapa golongannya. Kalau anak-anak lihat di materi SMP dulu itu, ada ini kan ya? Pernah lihat diagram ini? Pernah, Mister. Oke. Materi atau zat itu dikelompokkan menjadi dua. Ada zat tunggal atau zat murni, ini nama lainnya ya. Zat tunggal atau zat murni, kemudian yang di sini dikenal sebagai suatu campuran. Terus untuk zat tunggal atau zat murni dikelompokkan jadi dua, anak. Ada unsur, ada senyawa. Kalau campuran itu ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, ini adalah mengingat materi kelas di jenjang SMP dulu. Kemudian untuk unsur sendiri anak-anak itu ada beberapa jenis. Kayak begini ya. Ada telur-telur susun ini. Ini adalah simbol atau penggambaran untuk suatu unsur. Jika lingkarannya satu, yang kayak begini, berdiri sendiri, itu dikenal sebagai unsur monoatomik. Misalkan magnesium, natrium, itu disimbolkan seperti ini anak-anak. Lingkaran berdiri sendiri sebagai satu. Argon, neon, kripton, gas mulia itu simbolnya begini. Karena dia sebagai unsur monoatomik. Ada juga yang berdua-berdua, dia nggak mau sendirian, dia nggak mau jomblo, tapi pengennya berikatan dengan sesamanya. Gitu. Ikatannya cuma dua-dua. Ini dikenal sebagai unsur diatomik. Di itu artinya dua, atomik mengandung dua atom. Ada berapa unsur anak yang diatomik? Ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Ada 7 itu unsurnya. Itu ya. Yang diatomik itu ada 7. Hidrogen, oksigen, nitrogen, fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Nanti kita pelajari lebih jauh lah ya. Nggak harus sekarang dipahami seluruhnya. Ada juga yang lebih dari 2 anak. Ada yang 4, ada yang 8. Ini dikenal sebagai unsur poliatomik. Atomnya lebih dari 1, itu disebut sebagai atom poliatomik. Misalnya fosfor. Ini fosfor. P-nya ada 4. Jadi unsur fosfor bergabung dengan 4 unsur fosfor yang lainnya. Selalu begitu. Ada juga yang ini warna kuning. Jumlahnya 8 ini. Ini adalah untuk unsur belerang. Begitu ya. Unsur belerang atau es, sulfur nama lainnya. Jadi di alam semesta ini unsur itu yang kita kenal ada 4 ini keberadaannya. Ada yang berdiri sendiri atau monoatomik, ada yang selalu berdua-berdua diatomik, ada yang berbanyak atau poliatomik. Kemudian kalau unsur ini berikatan dengan unsur yang lain, jadi unsurnya harus berbeda,
itu nanti terbentuk apa, Nana? Terbentuk suatu senyawa. Nah, senyawa itu contohnya ini. Ada H2O, ada NH3, ada CO2, ada H2O2. Minimal itu ada 2 jenis atom yang berbeda. Ini ada H, ini ada O berikatan. Ini ada N, ini ada H berikatan. Itu membentuk suatu senyawa. Ini belum benar ya penggambarannya. Ini cuma mempermudah aja. Nanti kalau sudah di bagian selanjutnya, kita akan menggunakan simbol yang benar. Oh, itu warnanya harus merah, hidrogen harus putih, dan sebagainya itu ada ketentuannya. Ini masih pengenalan awal. Gambar yang saya ambil belum pas ini tadi. Kemudian kita juga mengenal adanya campuran. Campuran itu ada homogen, ada heterogen. Berarti minimal ada 2 zat yang bercampur. Kalau ini berdiri sendiri, anak-anak, unsur berdiri sendiri, senyawa juga berdiri sendiri. Lah, apa contohnya campuran homogen dan heterogen ini? Air ditambah gula, membentuk larutan gula, tidak bisa dibedakan antara air dan gulanya, itu dikenal sebagai campuran homogen. Tetapi kalau air dan pasir, walaupun diaduk kayak apapun, masih bisa dibedakan mana pasir dan mana air, itu dikenal sebagai campuran heterogen. Begitu ya. Kemudian campuran homogen tidak harus air dan gula, anak. Bisa yang gas juga. Misalkan ini, hidrogen bercampur dengan oksigen. Ini campuran hidrogen dan oksigen. Ini ada hidrogen dan karbon dioksida bercampur. Itu juga boleh. Atau karbon dioksida dengan amonia bercampur juga boleh. Ini campuran sesama unsur, ini campuran unsur dan senyawa, ini campuran senyawa dengan senyawa. Itu boleh campuran begitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Silahkan. Saya Mr. Iya, Gabriel. Mbak. Iya, Mbak. Mister, jadi kalau campuran homogen ini tidak bisa dibedakan begitu. Kalau campuran heterogen itu bisa dibedakan. Iya, masih bisa dibedakan. Gitu. Untuk lebih detail mengenai campuran homogen heterogen di semester 2, Mbak. Nanti kita akan bicarakan mendalam sekali. Mengapa homogen, mengapa heterogen di sana nanti ya, detailnya ya. Nah, Baik, Mister. ini adalah ranah di semester 1, ini masuk di semester 2, anak-anak. Pembagiannya begitu. Gitu Mbak Gabriel ya, sabar dulu ya. Iya, Mister. Ada yang ditanyakan lagi Kasih. anak-anak? Ganti dulu selain Mbak Gabriel, silakan yuk. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada sekarang akan fokus di sini dulu untuk hari ini. Fokus di bagian unsur dulu. Kita masuk di sini ya, konsep unsur dan atom. Ini penting sekali agar kita tidak sampai salah menyebut mana unsur, mana atom. Wah, orang kaya ya. Gambar ditunjukkan pertama adalah emas batangan. Orang kaya begitu. Oke, anak-anak, ini adalah emas. Emas itu termasuk unsur apa atom? Unsur. Unsur mungkin. Unsur, Mister. Simbolnya apa? Karena berdiri sendiri. Betul. Simbolnya apa? AU. AU, aurum dari kata aurum gitu ya. Emas. Nah, kemudian anak-anak, karena orang kaya, emas ini kemudian tak pecah-pecah. Jadi gini, awalnya tak kasih garis-garis gitu ya. Terus tak ambil bagian terkecilnya seperti ini. Berarti ini emas, ini juga emas. Terus ini bagian ini tak pecah-pecah lagi, menjadi bagian ini. Apakah ini juga masih emas, anak-anak? Yang ini. Masih, Mister. Kata masih. Terus, kalau yang ini, apakah masih emas? Masih. 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 Inilah yang disebut sebagai suatu atom. Jadi apa sebenarnya definisi dari atom? Bagian terkecil dari Satuan terkecil Oke. dari satu yang lebih. Bagian itu dari unsur, terus Bagian terkecil dari unsur. terus masih ada tambahannya. Sifatnya Nggak ada. sama.
Bagian Yang unsur yang memiliki sifat unsur. sifatnya masih ada. Itu ya definisinya ya. Jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur, tetapi masih memiliki sifat-sifat unsur tersebut. Itu dikenal sebagai atom. Lah kalau unsur, ya berarti ya ini. Satunggal itu unsur, bagian kecilnya atom. Begitu ya. Wes, bisa bedakan antara unsur dan atom? Biar kita nggak salah sebut nanti. Kemudian anak-anak, atom dan unsur, terutama unsur ya, unsur yang dikenal saat ini itu jumlahnya ada 118. Dan setiap unsur itu memiliki suatu atom. Setiap atom itu memiliki suatu simbol. Hari ini kita akan masuk di situ. Yaitu di bagian simbol atom. Apa simbolnya? Ini simbolnya. Ada X, ada A, ada Z. Cara menuliskannya nggak boleh berubah, anak. Selalu seperti ini. Ada X, ada angka superscript ya, dan subscript. Ini superscript, ini subscript. Ini A, ini Z. Lah, masing-masing apa keterangannya? Ini keterangannya. A itu dikenal sebagai nomor massa suatu atom. Sedangkan Z itu adalah nomor suatu atom. Dan X-nya adalah lambang dari suatu unsur. Lambang unsur ini anak-anak menggunakan huruf, bisa satu huruf, bisa lebih dari satu huruf, tergantung nama unsurnya. Nanti begitu ya. Kita akan mendetailkan ini pada saat membicarakan masalah sistem periodik unsur. Yang harus tahu sekarang hanya simbolnya ini. Ada X, ada A, ada Z. A adalah masanya atom, Z adalah nomornya atom. Nomor atom itu urut, mulai dari 1 sampai 118. Tapi kalau massa tidak, ini ada yang menentukan faktornya. Begitu. Contohnya ini, nah ada natrium. Natrium simbolnya adalah Na. Kenapa kok tidak N saja, anak-anak? Karena ada simbol lain untuk N. simbol lain. Apa yang N itu, Mas? Nitrogen. Nitrogen, luar biasa. Berarti nitrogen sama natrium lebih dulu mana ditemukan? Kalau begitu kira-kira? Nitrogen. Nitrogen. Yang nitrogen. Nitrogen disimbolkan dengan N. Ternyata natrium huruf pertamanya juga N. Terus gimana bedakan antara nitrogen dengan natrium? Untuk membedakan ditambah dengan huruf keduanya, yaitu menjadi Na. Caranya begitu, anak-anak. Untuk menyimpulkan, itu rata-rata digunakan huruf pertama nama unsur itu, kalau sama ditambah dengan huruf berikutnya. Begitu ya. Ini simbol dari natrium. Yang 23 ini disebut sebagai apa, Nak? Nomor Nomor massa. massa. Massa suatu atom. Yang 11 ini? Nomor atom. Nomor atom. Nomor dari suatu atom. Iya, betul sekali. Berarti kita boleh ngomong gimana? Natrium itu memiliki nomor massa 23 dan nomor atomnya 11. Kalau ini, magnesium, simbolnya Mg. Ini disebut sebagai apa? Nomor massa. Yang ini disebut sebagai Nomor atom. nomor atom. Alhamdulillah paham. Nomor massanya berarti 23, nomor atomnya berarti 11. Kalau yang ini 24 dan 12. Begitu. Gampang ya? Biokimia itu kayak gini, Rek. Simple banget kan gitu ya.
Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan simbol atom dulu. Kita pelan-pelan bertahap gitu. Sepertinya enggak, Mister. Alhamdulillah, terlalu mudah ya Mbak Nasya ya. Oke, lanjutannya. Sekarang ada partikel penyusun atom. Ternyata kalau unsur dipecah, bagian terkecilnya adalah atom. Namun di dalam atom itu masih ada partikel-partikel penyusunnya lagi. Ada yang lebih kecil lagi dari atom itu. Apa aja kira-kira? Elektron. Luar biasa. Elektron. Terus? Proton, Mister. Neutron. Luar biasa. Terus? Neutron. Neutron. Taruh ini wes. Wes langsung lulus semua ini habis ini. Nah, ini anak-anak mengawalinya. Ini adalah visualisasi menggambarkan suatu atom itu ya. Ada yang di tengah, terus ada kayak awan begini. Warnanya juga dibedakan untuk bedakan jenis partikelnya ini. Ada yang berwarna apa ini? Merah ya. Orange atau merah, Rek? Orange. Orange. Ini dikenal sebagai proton. Kemudian ada yang warna hijau, itu dikenal sebagai neutron atau neutron gitu ya. Neutron dan proton ini ada di tengah-tengah anak-anak. Di tengah-tengah suatu atom, kemudian dikenal sebagai nukleus atau inti. Jadi atom itu punya inti. Intinya atom berisi proton dan neutron. Lah kemudian di mana posisi elektron? Elektron itu di sini. Di luar inti yang berwarna biru ini. Berupa awan ini. Nah, apakah elektron bisa ditangkap anak-anak? Terus bagaimana gerakannya? Ternyata elektron geraknya cepat sekali. Sulit untuk ditangkap. Sehingga ini terbentuk kayak awan gitu aja. Kayak gumpalan-gumpalan awan, daerah ditemukannya suatu elektron. Begitu ya. Kemudian setiap partikel ini punya muatan anak-anak. Elektron bermuatan negatif. Proton ini bermuatan positif. Sedangkan neutron ini tidak bermuatan atau netral. Begitu ya. Terus di antara tiga partikel ini, mana yang berperan memberikan massa kepada suatu atom? Ini ada simbol-simbolnya. Proton itu simbolnya positif. Ternyata dia memiliki muatan listrik positif. Neutron simbolnya adalah N. Dia tidak bermuatan. Kalau elektron simbolnya E, bermuatan negatif 1. Lah kemudian anak-anak masanya ini. Masanya. Proton itu masanya sekian. 1,673 10 pangkat min 24. Ya opo nimbangi gitu ya. Sampai pangkat min 24 itu. Begitu juga yang neutron. Ini minus 24. Tetapi yang elektron minus 28. Yang paling ringan siapa anak-anak berarti? Yang minusnya Yang minusnya banyak. Berarti elektron itu yang paling ringan. Berarti elektron itu tidak menentukan massa suatu atom. Berarti yang menentukan massa suatu atom adalah proton dan neutron. Dampaknya apa? Dampaknya ke sini tadi anak-anak, di simbol atom itu. A tadi dikenal sebagai apa? nomor Massa. massa. Nomor massa. Sebagai Nomor suatu Nomor atom. Atom. kira partikel mana yang menentukan massa dan nomor atom ini? Nah, gitu sekarang urusannya ke sana arahnya. Ternyata ini anak-anak. Z itu menunjukkan jumlah proton atau elektron. Sedangkan A itu merupakan penjumlahan dua ini.
Penjumlahan dari apa? Proton dan neutron. Itulah yang menentukan massa suatu atom. Kemudian, karena atom ini netral anak-anak, jumlah proton itu akan sama dengan elektron jika kondisinya masih kondisi dasar. Jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Agar apa tadi? Agar atom itu menjadi netral. Nah, kalau kelebihan proton, ya bermuatan positif. Kalau kelebihan elektron, berarti dia bermuatan negatif. Atom itu nggak ada yang bermuatan. Makanya jumlah proton sama dengan elektron. Bisa dipahami terkait dengan konsep ini? Bisa, Miss. Bisa, luar biasa. Keren anak-anak. Oke, kalau ini sudah paham, kita sekarang ke sini. Kalau ada simbol atom, berarti kita harus bisa menentukan apa? Jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom tersebut. Itu anak-anak. Kita harus tahu. Misalkan ini. Kok macet? Ini, natrium. Berapa protonnya kira-kira? 11, Mister. 11. Elektronnya berapa berarti? 11, luar biasa. Berapa neutronnya? 22. Berapa? 12, Mister. 12. Luar biasa. Dapat dari mana 12? 23 kurangi 11. Kurangin, Mister. Sekali, luar biasa. Kalau proton kan nomor atom tadi jelas ya. Pasti di sini. Jumlah proton sama dengan elektron sudah tahu. Lah kalau neutron tadi ada di mana pastinya? Di nomor massa. Tetapi nomor massa adalah penjumlahan dari proton dan neutronnya. Kalau nomor massanya 23, protonnya 11, berarti neutronnya tinggal dikurangi aja. Nomor massa dikurangi protonnya. Ketemunya ini. Gampang? Ya Allah, mudah sekali ya. Kimia itu begini loh, Rek. Mantap. Contoh kedua, ini. Protonnya berapa? 12. 12. Elektronnya berapa? 12. Neutronnya berapa? 12. 12. Dari sini ya, 24 dikurangi 12. Pinter, Rek. Ini coba besi atau ferrum. Protonnya berapa? 26. 6. Elektronnya? 26. Elektronnya 26. Neutronnya? Ukurannya 30. 36. 30. Bisa? Bisa, bisa. Bisa, Mister. Gampang? Alhamdulillah, kimia itu gampang. Lah nanti di tugas kita hari ini ada yang kayak begini, ada simbol atom, berapa protonnya, berapa elektronnya, neutronnya, gampang sekali. 1 menit selesai, gitu ya. Oke, kalau ini udah paham anak-anak, kita lanjut. Ini sekarang. Ada istilah ion. Apa ion itu? Atom yang bermuatan, Mister. Atomnya bermuatan, luar biasa Mbak Nasya ini. Pernah dengar istilah ion sebelumnya ya? Minuman berion, minuman isotonik dan sebagainya itu mengandung ion. Betul Mbak? Ion adalah partikel yang bermuatan listrik. Bisa atom, bisa kumpulan atom. Karena ion ada 2 jenis, monoatomik dan poliatomik. Asalkan partikel itu bermuatan listrik, boleh disebut sebagai ion. Ada berapa jenis ion itu? 2, langsung muncul di situ ya. Ada 2. Yang pertama dikenal sebagai ion positif. Yang kedua adalah ion negatif. Istilah kerennya, ion positif itu adalah kation. Sedangkan ion negatif itu istilah kerennya adalah anion.
Nah, kapan terbentuknya? Ini terbentuknya, anak-anak. Nah, kalau atom itu kehilangan elektron atau melepas elektron, dia membentuk ion positif. Tetapi kalau ada atom menangkap elektron, itu membentuk anion karena dia bermuatan negatif. Sekarang ini contohnya. Natrium plus Na plus. Oksigen 2-. Lah memberi namanya juga berbeda, anak-anak. Di depannya dikasih tambah ion. Kalau tadi nggak ada plusnya, disebut sebagai natrium saja. Tetapi kalau sudah ada plusnya, disebut sebagai ion natrium. Kalau O saja, itu disebut sebagai atom oksigen. Kalau sudah bermuatan, dikenal sebagai ion oksida. Sekarang sama. Berapa protonnya untuk natrium? 11. 11. Ya, Kang. Berapa elektronnya sekarang? 12. 11. Pasti ada 3 jawaban ini. 12, 11, atau 10. Ayo pilih yang mana? 10. 10. Kenapa Mbak kok 10? Soalnya itu kan dilepas, Mister. Iya, luar biasa. Awalnya dia punya 11, tanda plus itu kan orang baik hati. Artinya dia sedekah. Sedekah berapa elektron? 1, karena plus 1. Berarti yang elektron 1 itu diberikan. Awalnya 11, diberikan 1, tersisalah sebanyak 10 itu elektron. Begitu ya. Kalau di sini plus 2, berarti melepas 2, anak-anak. Kalau plus 3, berarti melepas 3. Begitu jumlah elektronnya. Gampang ya, ngerti maksudnya ya? Paham, Mister. Oke, nah sekarang berapa neutronnya berarti? 11. Ada jawaban lain? 12. 12. Berapa? 11 apa 12? 12. 11-12 itu. Lah, ternyata tetap anak-anak. Jumlah neutronnya itu tidak berubah. Yang berubah itu apa? Hanya jumlah elektronnya saja. Karena konsepnya di sini, melepas elektron atau menangkap elektron. Bukan mengubah proton atau jumlah neutronnya. Bisa dipahami ya? Antara atom dan ion itu, yang berbeda jumlahnya hanya elektron. Yuk, yang ini sekarang, yang oksida. Berapa protonnya? 16. Salah, 8. 8. 8. Berapa elektronnya? 6. 9. Oh iya, menangkap. Ada salah. 10. 10, Mister. 8 atau 10? 10. Nah, ini 10, Mister. kalau negatif menangkap. Berarti dia awalnya punya 8, Dia menangkap 2. elektron. Jadi 10. Jadi Oh, iya, iya. 10. Begitu ya. Berapa neutronnya? 8. 8. Tetap nggak berubah. 16 dikurangi 8. Begitu. Gampang. Ya ini yang di kimia bab 1 itu, bab kedua itu. Kita harus tahu simbol atom, kita harus tahu simbol ion. Setelah tahu masing-masing, kita tentukan partikel penyusunnya. Protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Begitu. Untuk penulisan muatan juga, anak-anak ya, ini tulis di atas, kayak angka 23 nih, dalam bentuk superscript di atas. Ini juga sama, 2- itu di atas, tidak sejajar dengan O-nya, tidak sejajar dengan Na. Ada yang ditanyakan terkait dengan dua konsep ini? Tidak ya? Ya Allah, cepat ini berarti ngajarnya, luar biasa. Mister, mohon maaf. Iya Mas, silakan.
Saya sekarang masih agak bingung yang kalau menghitung neutron. Heeh. Yang contohnya untuk ion natrium itu Heeh. neutronnya kenapa 12, Mister? Oke, tetap ya. Nah, untuk neutron itu jumlahnya nggak berubah, Mas. Tetap nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Selalu begitu. Entah itu atom netral, entah itu ion, untuk menentukan neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Gitu Mas Abu Bakar ya? Baik, Mister. Terima kasih. Sudah bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Ini juga sama. Ini 16, ini 8, berarti 16 dikurangi 8. Ketemulah neutronnya menjadi 8. Ayo, silakan kalau masih ada yang ditanyakan, silakan sebelum tak lanjutkan lagi. Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, anak-anak, ini tinggal satu bagian terakhir. Kata-katanya penting ya. Tolong diingat. Ada 4 konsep ini. Kita perhatikan yang ini dulu. Ada 3. Kalau kita perhatikan, yang sama apa aja, anak? Nomor atom. Unsurnya, Mister. Unsurnya sama nomor atomnya. Unsur Terus dan atomnya juga nomor sama atom. ya. Ini Jumlah oksigen. itunya, Mister. Terus yang berbeda apanya, anak? Nomor massa. Nomor massa. Ya, Mister. Ternyata atom itu walaupun nomor atomnya sama, kadang memiliki massa yang berbeda. Inilah yang disebut sebagai isotop. Jadi oksigen itu anak-anak di alam semesta itu yang dikenal ada 3 ini. Disebut sebagai oksigen 16, oksigen 17, dan oksigen 18. Mana yang paling banyak? Ternyata yang paling banyak adalah yang ini. Makanya simbol oksigennya menjadi oksigen 16. Begitu nyebutnya. Nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya berbeda, itu dikenal sebagai isotop. Diingat-ingat ya, ada istilah isotop. Terus yang ini yuk. Na dan Mg, apanya yang sama? Nomor massa. Nomor massa. Nomor massa. Apanya yang berbeda? Neutronnya. Nomor atom Unsur dan unsurnya. dengan Iya. nomor atom. Dikenal sebagai apa anak-anak itu? Isobar. Isobar. Oke. Ada isotop, ada isobar. Kalau isotop yang sama nomor atomnya, kalau isobar adalah nomor massanya. Nah, sekarang yang ini coba. Karbon 13 dan nitrogen 14. Apanya yang sama? Neutronnya, Mister. Jumlah Neutronnya. Ya. neutron. Iya. Ini protonnya 6, ini protonnya 7. Nomor masanya 13, nomor masanya 14. Tapi neutronnya ini dikurangi ini berapa, Mbak? Mas? 7. 7. Ini berapa? 7. Itu dikenal sebagai isoton. Gampang ya? Ada isotop, ada isobar, ada isoton. Terakhir, nah ini apanya lagi yang sama ini? Elektronnya mungkin, Mister. Elektronnya luar biasa, Mbak. Ini elektronnya berapa yang ion oksida itu? 10. 10. 8 menangkap 2 gitu ya? Iya. Jadi 10. Yang ini berapa? 10 juga. Ini dikenal sebagai isoelektron. Wow, ada 4 istilah ya anak-anak ya. Ada isotop, ada isobar, ada isoton, ada juga isoelektron.
Selesai untuk materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan.